Nah, jadi tadi untuk proses approvalnya sudah selesai. Nah, jadi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah sudah di approve, itu kita tinggal refresh. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan proses setup, biasanya kita klik di bagian company yang ada di sebelah kanan di bawah start. Nah, nanti dia akan muncul error seperti ini. Jadi ini kita diminta untuk add site terlebih dahulu. Jadi kita add site. Kemudian di sini kita bisa masukkan nama company-nya. Kemudian alamat. Di sini kita masukkan untuk alamatnya sesuai dengan yang ada di map. Kemudian kode pos. Kemudian di sini ada juga lokasi, lalu ada time zone. Jadi di sini kita sesuaikan. Di sini untuk zona waktunya yaitu +7. Jadi di sini juga kita sesuaikan langsung. Kemudian untuk konfigurasi di sini ada Netflix. Jadi memang jika unitnya sudah certified Netflix, itu kita centang di bagian Netflix-nya, kemudian save. Lalu selanjutnya di sini ada data proses agreement. Jadi di sini kita isi yang bintang-bintang berwarna merah. Jadi di sini dia minta untuk alamat. Di sini bisa menggunakan nama hotelnya langsung. Selanjutnya di sini untuk data eksporternya. Jadi di sini bisa kita masukkan sesuai dengan Oke, nah setelah semua datanya terisi dan di sini yang tadinya berwarna merah itu kita langsung accept. Jadi atau next. Nah, di sini sudah site-nya sudah ditambahkan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita untuk melakukan proses konfigurasi. Jadi terlebih dahulu kita aktifasi terlebih dahulu untuk license-nya. Jadi di sini kita tinggal klik aktivasi, kemudian di sini kita bisa copy untuk key license-nya. Jadi biasanya nanti ini akan diberikan oleh distributor atau partner tempat kita membeli unitnya seperti itu. Kemudian tinggal kita aktivasi.
Di sini dia loading, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini license activate, jadi license sudah bisa digunakan. Nah, di bawah kanan ini, jadi kita ketika mulai proses setup dan konfigurasi, itu kita klik di sebelah kanan, nama hotel atau nama company. Oke. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini akan ada muncul license expired date. Nah, jadi untuk license sendiri itu sebenarnya link cloud sistemnya untuk license itu per tahun. Jadi biasanya setiap pembelian itu dia langsung dibundling license. Itu biasanya beda-beda, ada yang dikasih free misalnya sudah sebelum pembelian itu diinfokan jika memang diberikan free selama 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, itu nanti ketika license-nya akan expired, itu ada yang namanya proses renewal license. Jadi license yang memang sudah kita aktifasi, itu kita renewal, nanti dia akan diperpanjang sesuai dengan berapa tahun diinfokan itu diberikan free license-nya. Selama misalnya diinfokan diberitahukan pertama kali itu dikasih free selama 5 tahun. Nah, jadi untuk sistem license sendiri itu sebenarnya per tahun. Nah, jadi ketika license-nya sudah mulai akan expired atau mendekati tanggal expired, itu biasanya akan ada notifikasi melalui email yang sudah diregister tadi atau sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi nanti bisa diinfokan ke kami atau ke master data selaku distributor atau ke partner tempat kita membeli Samsung Hospitality-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada muncul license summary. Jadi di sini ada total license. Kemudian di sebelah kiri nanti ada device. Jadi dari total 57 license yang terpakai baru berapa license. Nah, karena belum ada device yang tersetup atau tersetting, jadi di sini masih 0 seperti itu. Kemudian ada juga device summary, jadi berapa device yang terkoneksi, berapa device disconnect, dan berapa device yang masih belum di-approve atau disetujui, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini kita masuk ke bagian setting. Jadi untuk misalnya pertama kali kita akan melakukan proses setup, itu kita masuk ke bagian setting. Nah, di sini ada yang namanya USB enrollment. Nah, jadi pertama kali untuk setup itu setiap unit wajib kita enrollment. Jadi baik unit yang memang sudah certified Netflix atau yang masih belum certified Netflix itu juga wajib kita enrollment. Nah, khusus unit yang memang sudah certified Netflix, jadi biasanya ketika kita akan melakukan download aplikasi Netflix, itu terkadang aplikasi Netflix-nya tidak muncul di App Store-nya si Samsung, seperti itu. Jadi khusus yang tipe HBU ini, unitnya wajib terkoneksi dengan Samsung Link Cloud ini. Jadi unitnya wajib terkoneksi Samsung Link Cloud dan wajib di-approve atau diberikan license per unit, seperti itu. Nah, untuk proses enrollment itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa melakukan proses enrollment melalui user email yang sudah kita registerkan sebelumnya. Jadi setiap TV nanti kita masukkan email dan passwordnya di menu link cloud-nya nanti. Nah, untuk proses enrollment nanti saya juga akan jelaskan langsung di sini. Yang kedua, untuk proses enrollment yang lebih simple, jadi tidak setiap TV kita ngetik, masukkan email dan password, jadi itu juga akan memakan waktu yang lama. Itu kita bisa download file yang namanya USB enrollment. Jadi format filenya ini nanti enrollment.json. Untuk flash disknya sendiri itu bisa kita gunakan mulai dari flash disk dengan kapasitas 2 GB dan seterusnya, seperti itu. Di sini kita tinggal download file USB enrollment-nya. Jadi di sini jika ada angka, jadi di sini kenapa di belakangnya ada angka, karena saya sudah sering download file ini, seperti itu. Jadi ketika ada angka, ini kita copy nanti ke flash disk.
Jadi di sini saya akan colok flash disk. Oke. Nah, setelah di copy ini dihapus terlebih dahulu file enrollment sebelumnya. Kemudian kita paste di sini. Nah, jadi ketika di belakang enrollment ini ada angka, itu wajib kita rename. Jadi angkanya ini kita hapus agar file USB enrollment ini nanti terdeteksi ketika kita melakukan proses enrollment di unitnya, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan eject, saya akan keluarkan flash disknya dan saya akan colok di belakang TV seperti itu. Oke, jadi flash disknya sudah muncul. Nah, di sini TV-nya saya akan reset. Jadi anggap saja kita setup dari pertama kali TV dinyalakan seperti itu. Oke, di sini unitnya akan saya reset terlebih dahulu. Oke, kita nyalakan kembali. Nah, jadi ketika kita pertama kali menyalakan TV, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada pengaturan kawasan, jadi kita bisa pilih di sini sesuai kawasan. Kemudian selanjutnya jenis pemasangan TV. Jadi di sini kita pilih yang konfigurasi dasar TV. Nah, untuk bahasa juga bisa kita langsung sesuaikan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada set room number. Jadi ini merupakan bagian yang cukup penting. Jadi diusahakan setiap unit yang memang dipasang di setiap kamar itu wajib kita kasih inisial sesuai dengan nomor kamar. Mengapa demikian? Jika tidak, nanti ketika memang kedepannya itu akan ada interface misalnya dengan PMS system ketika check-in atau check-out nama tamu itu agar sesuai dengan nomor kamarnya. Jadi jangan sampai tamu dari kamar A nanti di check-in di kamar B seperti itu. Oke, di sini untuk room number saya isi 112. Kemudian go. Kemudian next. Sorry, tadi saya lupa. Nah, jadi untuk tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini sudah ada button Netflix-nya seperti itu. Oke, di sini suruh milih region, kita pakai Indonesia. Ini bisa kita skip, kemudian kita connect dengan jaringan. Atau bisa kita skip juga. Oke, next. Sini kita pilih paling bawah. Kemudian go it. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Di sini coba saya akan matikan. Jadi nanti kita coba masuk ke tampilan yang tadi itu dengan menekan tombol kombinasi dari remote. Oke. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini, dia masih kosongan karena belum di setup.
Nah, jadi untuk masuk ke settingan hospitality mode atau yang tadi itu, kita cukup tekan tombol ini. Jadi untuk besarin volume biasanya kita dorong ke atas, kecilin kita dorong ke bawah. Nah, jadi ini kita tekan, kemudian tombol bulat atas, bawah, tengah. Jadi kita menekan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, jika belum berhasil kita ulangi. Jadi dilakukan dengan cepat. Nah, jika sudah berhasil, nanti dia akan keluar tampilan seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan hospitality mode-nya. Nah, kita melakukan proses enrollment dari menu link cloud ini, seperti itu. Tadi saya sudah colok flash disk di unitnya, seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, ini enrollment-nya, enrollment statusnya masih no. Jadi kita enter. Kemudian kita connect-kan dengan jaringan. Oke, di sini sudah berhasil connect. Di sini kita centang saya menyetujui semuanya, kemudian oke. Nah, nanti Enterprise Enrollment ini dia akan otomatis loading karena dia sudah membaca file USB enrollment yang ada di USB tadi. Jadi ketika tidak menggunakan USB, sebenarnya kita bisa menggunakan ID dengan email yang sudah kita register dan password. Jadi kalau kita masukkan menggunakan remote itu lumayan memakan waktu. Jadi kita rekomendasikan menggunakan USB agar prosesnya bisa lebih cepat seperti itu. Oke, nah di sini proses enrollment-nya sudah selesai. Nah, jadi site name-nya sudah Kanana Retreat, kemudian done. Kemudian kita matikan TV-nya. Selanjutnya ada yang namanya proses approve dari dashboard-nya link cloud tadi. Oke. Saya bawa ke HDMI. Nah, di sini saya connect dengan laptop saya. Oke. Nah, ini masih dashboard-nya yang tadi. Nah, jadi setelah unitnya sudah kita enrollment tadi, itu kita approve unitnya dari bagian device. Jadi ada home, ada room, ada device. Jadi nanti semua unit yang sudah kita enrollment itu akan muncul di sini. Jadi dari bagian device, kemudian menu unapproved. Nah, jadi device-nya akan muncul di sini. Oke, kemudian kita centang, kemudian kita approve. Di sini kita bisa tambahkan grup, misalnya building A, building B, dan seterusnya. Kemudian lokasinya kita bisa isi. Kemudian license-nya, kita tinggal pilih license yang tersedia. Di sini total ada 57 license. Kemudian kita approve. Oke. Nah, setelah sudah kita approve, itu nanti di sini dia akan terlihat menjadi status unitnya itu sedang menyala. Jadi kalau misalnya unitnya posisi menyala, itu powernya akan berwarna merah. Dan kita juga bisa melakukan remote control dari sini. Jadi kita bisa matikan, hidupkan, kemudian bisa restart juga, besarin atau kecilin volume. Misalnya di sini saya besarin ke 20. Nah, jadi CTP langsung berubah ke 20. Nah, untuk aplikasi Netflix-nya itu biasanya ketika unitnya sudah kita approve, nanti dia akan terinstall secara otomatis. Nah, biasanya kita install lagi aplikasi selain Netflix, itu kita masuk lagi ke menu hospitality mode yang tadi. Itu kita
nyalakan terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke Smart Service. Kemudian di sini ada Apps Editable. Ini kita on-kan agar App Store-nya dia muncul dari tampilan home tadi. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, di sini dia sudah muncul untuk App Store-nya. Jadi, sambil kita menunggu aplikasi Netflix-nya terinstall, itu mungkin kita bisa install aplikasi yang lain terlebih dahulu. Misalnya aplikasi YouTube. Oke, di sini kita bisa tambahkan juga ke home. Selanjutnya, nah ini untuk aplikasi Netflix-nya dia akan otomatis terinstall. Jadi kita tidak perlu install. Jadi ketika memang unitnya sudah kita approve dari dashboard link cloud-nya, dia akan otomatis terinstall nantinya di TV seperti itu. Kemudian selain Netflix itu ada video, misalnya kalau kita mau install aplikasi video. Nah, lalu kita bisa tambahkan ke halaman utama seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah menambahkan aplikasi-aplikasi, di sini untuk App Store-nya bisa kita hide kembali. Jadi agar tujuannya si tamu dia tidak bisa download atau rubah-rubah settingan yang memang sudah kita tetapkan atau sudah kita setting seperti itu. Sini kita off-kan untuk apps editable-nya. Nanti untuk button apps-nya dia akan hilang lagi. Nah, sudah hilang. Oke, jadi di sini aplikasi-aplikasi yang memang sudah kita install. Nah, untuk untuk TV-TV selanjutnya, jadi untuk aplikasi yang selain Netflix, itu kita bisa cloning dari TV yang sudah kita set sebagai master. Jadi misalnya aplikasi YouTube, video, dan lain-lain itu bisa kita cloning dari TV ini yang memang sudah kita set up sebagai master. Jadi sebelum kita cloning juga jika menggunakan channel TV, untuk channelnya juga bisa kita tuning terlebih dahulu. Jadi secara urutan itu kita bisa sesuaikan. Kalau memang sudah sesuai, jadi nanti ketika melakukan enrollment pada TV-TV selanjutnya, itu setelah proses enrollment bisa langsung kita cloning seperti itu. Jadi untuk aplikasi selain Netflix itu dia akan nanti otomatis terinstall, kecuali Netflix itu akan terinstall setelah unitnya kita approve dari dashboard link cloud-nya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, jadi dari kita add site sampai proses aktivasi license kurang lebih caranya seperti itu. Jika memang ada kendala nanti bisa tinggal hubungi saya melalui WhatsApp. Terima kasih.